Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, Memori Cesar, dari kelas 10 TJKTA. Dan ya, kita kembali lagi untuk mengerjakan modul Cisco. Kali ini saya akan mengerjakan modul Cisco paket tracer 3.5.5. Ya, dan kita langsung saja masuk ke paket tracernya. Pertama kita masukkan dulu nama pengguna kita yang akan mengerjakan soal ini, yaitu kita masukkan email pribadi. Ya, di sini objektifnya mungkin hanya sedikit ya. Tapi apakah videonya akan panjang? Mari kita lihat nanti. Sini terlihat di paket tracer ini ada satu web server dan satu web client. Di mana satu web server dan satu web client ini menggunakan dikoneksikan dengan kabel copper crossover. Oke. Karena di sini cukup panjang dan berbahasa Inggris, saya sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan sekaligus saya juga sudah menjawab pertanyaannya di sana. Mari kita buka dulu Google dokumen saya. Kita buka. Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan membacakannya saja. Pertama, tujuan dari paket tracer 3.5.5 ini adalah yang pertama, memeriksa lalu lintas website web HTTP. Kedua, menampilkan elemen protokol TCP/IP. Maka simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman tentang rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OSI. Model simulasi memungkinkan Anda dapat melihat isi data yang dikirim melalui jaringan di setiap lapisan. Memungkinkan Anda melihat isi data yang dikirim melalui jaringan setiap lapisan. Saat data bergerak menuju jaringan, data tersebut terpecah menjadi beberapa bagian. Yang lebih kecil diberi identifikasi sehingga bagian-bagian tersebut dapat disusun kembali ketika tiba di tujuan. Setiap bagian diberi nama spesifik, unit data protokol atau PDU, dan dikaitkan dengan setiap lapisan tertentu dari model TCP/IP dan OSI. Model simulasi paket tracer memungkinkan Anda untuk melihat setiap lapisan PDU terkait. Langkah-langkah berikut akan membimbing pengguna mengulangi proses meminta halaman web dari server web menggunakan aplikasi browser web yang tersedia di PC klien. Meskipun banyak informasi yang sudah ditampilkan akan bahas rinci nanti, ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi fungsionalitas dari paket tracer dan memvisualisasikan proses enkapsulasi. Instruksi ini ada beberapa bagian. Bagian pertama, memeriksa lalu lintas web HTTP. Pada bagian 1, Anda akan diminta menggunakan mode simulasi paket tracer PT untuk menghasilkan lalu lintas website pengurus HTTP. Langkah 1, beralih ke mode simulasi. Di pojok kanan bawah antarmuka paket tracer terdapat tombol yang beralih antara mode real time dan mode simulasi. Nah, yang di pojok kanan ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada mode real time, ada mode simulasi atau simulation. PT selalu dimulai dengan mode real time protokol. Real time. Nah, di mana protokol jaringan beroperasi dengan waktu nyata. Namun, fitur kuat dan dari paket tracer memungkinkan pengguna untuk menghentikan waktu dan beralih ke mode simulasi. Dalam mode simulasi, paket ditampilkan sebagai amplop peristiwa jaringan. Klik ikon mode simulasi untuk beralih ke mode real time ke mode simulasi. Nah, seperti ini. Kemudian, pilih HTTP dari filter daftar peristiwa. HTTP memungkinkan sudah menjadi satu-satunya peristiwa yang kita lihat. Jika perlu, klik tombol Edit Filters di bagian bawah panel simulasi untuk menampilkan peristiwa yang terlihat. Alihkan kontak centang Show, All, or None, dan perhatikan bagaimana kontak centang beralih dari tidak centang menjadi centang satu atau sebaliknya, tergantung pada situasi ini. Nah, ini.
Untuk layer nomor 2, klik centang show all or none sehingga semua kontak dibersihkan dan kemudian pilih HTTP dari tab miss di jendela edit filters. Klik X pojok hanya harus pojok kanan atas jendela untuk menurut edit filter. Visible events sekarang hanya harus dengan HTTP. Langkah keduanya itu menghasilkan lalu lintas web atau HTTP. Saat ini pada simulasi kosong, ada 5 kolom terdaftar atas daftar peristiwa pada simulasi. Saat lalu lintas dihasilkan dan dilangkahi, peristiwa muncul dalam daftar. Catatan, web server dan client web ditampilkan pada panel kiri, atau sini adalah panel kanan mungkin ya. Ukuran panel terdapat disesuaikan dengan mengarahkan kursor di sebelah bila gulir untuk menyeret ke kiri atau ke kanan. Klik web client untuk di panel paling kiri. Klik desktop dan klik icon web browser untuk membukanya. Cari ke desktop, browser. Oke, mungkin di sini pakai tracernya sedikit istilahnya nge-lag. Jadi kita lewati saja. Nah, langkah ketiga, jelajahi isi paket HTTP. Di kotak persegi berwarna pertama, di bawah kolom tipe daftar peristiwa, mungkin perlu memperluas panel simulasi untuk menggunakan scrollbar langsung di bawah daftar peristiwa. Jendela informasi PDU di perangkat of kalian ditampilkan di jendela ini hanya ada 2 tab, yaitu model OSI dan detail PDU keluar. Setelah ini adalah awal transmisi, di mana banyak peristiwa diperiksa. Akan ada 3 tab yang akan ditampilkan, menambahkan tab untuk detail PDU masuk. Ketika satu peristiwa adalah peristiwa terakhir yang adalah lalu lintas, hanya model OSI dan detail PDU yang masuk ditampilkan. Pastikan di tab model OSI dipilih, kemudian kolom out layer dan klik layer 7. Nah, di sini saya tidak bisa melakukannya karena seperti tadi ini akan mungkin berkemungkinan nge-crash pakai tracernya. Nah, kalian HTTP mengirim permintaan ke HTTP ke server. Berapa DHT port untuk layer 4 ke bawah kolom out layer? 80. Berapa nilai IP untuk layer 3 kolom di out layer? Itu 192.168.1.254. Informasi ditemukan di layer 2 bawah kolom layout layer, header Ethernet 2 layer header Ethernet 2 layer 2 dan alamat MAC masuk keluar. Klik tab detail PDU keluar. Informasi terdaftar di bawah adalah format PDU mencerminkan lapisan dalam model TCP/IP. Catatannya, informasi terdaftar di bawah lapisan Ethernet 2 dan tab detail PDU keluar memberikan informasi lebih rinci. Pada plan keluar di layer 2, pada tab model OSI, detail PDU keluar memberikan informasi yang lebih deskriptif dan rinci. Lalu di bawah Desk MAC dan SRC MAC dalam bagian Ethernet 2 adalah detail PDU muncul di tab model OSI di bawah layer 2. Tetapi tidak diidentifikasikan seperti itu. Apa informasi umum yang terdaftar di bawah bagian IP dan detail PDU dibandingkan dengan informasi yang terdaftar di bawah tab model OSI dengan lapisan mana itu dikaitkan. SRC IP dan DHT IP di layer 3. Informasi umum yang terdaftar pada bagian TCP dari detail PDU dibandingkan dengan informasi yang terdaftar di bawah tab model OSI dan dengan lapisan mana itu dikaitkan. SRC port dan DES port pada layer 4. Apa host yang terdaftar dalam bagian HTTP dan detail PDU dengan lapisan mana? Informasi ini dikaitkan dengan di bawah tab model OSI, yaitu www.osi.local di layar 7. Klik pada kotak persegi di warna berikutnya untuk bentuk tipe daftar peristiwa hanya satu layer yang aktif, tidak abu-abu, perangkat memindahkan frame dan buffer letakkannya ke jaringan. Lanjutkan kotak ke HTTP tab berikutnya untuk dalam peristiwa dan klik kontak persegi berwarna. Jika ini berisi layers to out layers, perhatikan arah persegi berwarnanya. Jika ini berisi layers dan out layers, perhatikan arah panah langsung ke bawah kolom layers. Ini menuju ke atas menunjukkan arah panah arah data yang bergerak. Gulir melalui lapisan-lapisan yang ini sambil mencatat item yang sebelumnya dilihat. Pada bagian kolom panah
Menusuk bagian kanan ini menunjukkan bahwa server sedang mengirimkan informasi kembali ke klien. Membandingkan informasi ditampilkan di kolom in layer dengan informasi dengan kolom out layer, apa perbedaan utamanya? SRC dan DSD ports, SRC dan DSD IPs dan elemen MAC telah ditukar. Klik tab pada PDU, masuk keluar, tinjau kembali PDU. Klik kotak persegi berwarna terakhir pada kolom CPU. Kolom info. Berapa banyak tab yang ditampilkan dengan peristiwa ini? Jelaskan. Hanya 2. Satu model OXI dan satu detail PDU karena ini adalah perangkat penerima. Menampilkan elemen rangkaian protokol TCP/IP. Di bagian 2, Anda akan menggunakan model simulasi paket tracer untuk melihat memeriksa protokol yang menyusul rangkaian TCP/IP. Angka 1, lihat peristiwa tambahan. Tutup jendela informasi PDU yang terbuka di lapisan daftar peristiwa filter, visible event, dan klik show all or none. Peristiwa tipe apa yang lagi ditampilkan? Tergantung pada apakah komunikasi telah terjadi sebelum memulai simulasi asli. Seharusnya sekarang ada entry untuk ARP, ARP, DNS, TCP, dan HTTP. Mungkin entry ARP tidak ditampilkan, tergantung pada apa yang mungkin telah dilakukan siswa sebelum masuk ke mode simulasi ini. Jika aktivitas dimulai dari awal, semuanya akan terdaftar. Entry tambahan memainkan berbagai peran dalam rangkaian TCP/IP Address Resolution Protocol atau ARP. Meminta MAC atau Media Access Control untuk host tujuan. DNS bertanggung jawab untuk mengatur versi namanya www.olc.local. Menjadi alamat IP. Peristiwa TCP menambahkan tanggung jawab untuk menghubungkan, menyetujui parameter komunikasi dan memutuskan sesi komunikasi antar perangkat. Protokol-protokol ini adalah disebutkan sebelumnya dan akan dibahas lebih lanjut saat kursus berlangsung. Saat ini ada lebih dari 35 protokol tipe peristiwa yang tersedia di dalam paket tracer. Klik peristiwa DNS, kemudian jelajahi tab model OSI dan PDU, dan dicatat proses enkapsulasi. Saat melihat model OSI dengan layer 7 disorot, deskripsi dari apa yang ada terdaftar langsung di bawah layers dan out layers. 1. Klien DNS mengirim query DNS ke server DNS. Ini adalah informasi yang sangat berguna untuk membantu memahami apa yang terjadi selama proses komunikasi. D. Klik tab detail PDU keluar. Apa informasi yang terdaftar di name? Apa bagian DNS query? www.osi.local. Klik info DNS berwarna terakhir. Data peristiwa di mana di perangkat PDU ditangkap klien. Berapa nilai yang terdaftar pada di sebelah address di bagian DNS answer dari detail PDU masuk, itu 192.168.1.254 ada alamat dari web server. Temukan peristiwa HTTP selama daftar dan klik kotak persegi berwarna dari peristiwa TCP dan tepat. Ini sorot layer 4 tipe model OSI di tempat bernomor langsung di bawah in layers out layer. Informasi ditampilkan ada item 4 dan 5, yaitu 4. Konektivitas TCP berhasil, perangkat ditetapkan satu establish. TCP mengelola hubungan dan pemutusan saluran komunikasi bersama dengan tanggung jawab dan lainnya. Peristiwa khusus ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi telah ditetapkan. Klik peristiwa TCP terakhir, sorot layer 4, dan di tab model OSI, periksa langkah-langkah terdaftar langsung di bawah ini layers dan layers. Sekian dari saya. Maaf atas semua kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.